Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Saya Lele Eka Lestari SPD, mengajar di SMA Negeri 2 Sangatta Utara. Saya merupakan mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 gelombang 2 tahun 2023. Program studi pendidikan agama Islam, nomor peserta 6404630000615, NIM PPG 23404101842. Pada hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja pada kelas 11 Agus Salim, mata pelajaran pendidikan agama Islam, materi pengurusan jenazah. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Baik anak-anak, seperti biasanya sebelum kita mulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Dimohon untuk ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik anak-anak, apa kabar? Alhamdulillah. Oke, baik. Sebelum Ibu mulai, Ibu akan mengecek kehadirannya dulu ya, Nak ya. Ada teman-teman yang tidak masuk hari ini, bisa disebutkan keterangannya? Siap, Jesselin Bu. Jesselin. Jesselin kenapa tidak hadir? Siap, izin Bu. Izin. Kemudian? Asmi. Azmi kemana? Siap, tidak ada. Berarti hanya 2 orang yang tidak masuk pada hari ini, Nak ya. Jesselin dan juga Azmi. Ya, kita doakan semoga lancar ya urusan teman-teman yang sedang izin ini. Dan yang alfa semoga segera memberi keterangan ya. Ya, silakan sekarang dilihat dulu sekitar kalian. Nah, bila mana ada tasnya tidak rapi atau kondisi kerudungnya kurang rapi ya, tangannya yang masih dilipat ya. Ya, atau rambutnya masih acak-acakan, silakan diperbaiki. Kalau ada sampah boleh dibuang terlebih dahulu, Nak ya. Pastikan kondisi lingkungan sekitar kalian itu rapi dan disilakan dikeluarkan alat tulisnya, buku tulis, bukunya. Ya, mungkin dirapikan sedikit jilbabnya Eka. Gimana? Nah, cantik, Masya Allah. Oke. Sudah siap untuk mulai belajar? Siap, sudah Bu. Oke, baik. Ibu mulai kalau begitu, Nak ya. Silakan perhatikan gambar yang ada di depan. Kelihatan jelas? Siap, jelas. Coba gambar pertama yang ada di atas, ini gambar apa? Jenazah. Untuk yang gambar kedua gambar apa? Salat jenazah. Coba Ibu ingin 1 atau 2 orang bisa menyebutkan sebuah deskripsi, 1 kalimat saja tentang gambar di atas. Siap, Oh, saya, silakan Bu. Alkap. Siap, mohon izin jawab Bu. Untuk gambar yang pertama itu orang sedang praktek membungkus jenazah, Ibu. Iya, praktek membungkus jenazah atau mengafani jenazah. Hari ini topik materi kita tidak jauh dari apa yang ada dalam gambar, ya. Jadi sebelum kita masuk, Ibu akan menanyakan beberapa hal terlebih dahulu, ya. Kira-kira bagaimana perasaan kita ketika mendengar ada kabar duka atau ada kabar di sekitar kita ada orang yang meninggal dunia? Bagaimana perasaannya? Siap, sedih Bu. Sedih. Kenapa sedih? Karena ada seorang yang kita kenal sedang berduka, Bu. Bisa. Atau merasa kehilangan ya, Nak ya. Ya, Bu. Nah, seperti itu. Ada yang sudah pernah merasakan kehilangan? Siap, sudah Bu. Bukan kehilangan pacar ya. Iya, Oke, Bu. ya. Selanjutnya, apakah Anda pernah melaksanakan salat jenazah? Siap, pernah Bu. Angkat tangan yang sudah pernah mendirikan salat jenazah. Oh, oke. Sisanya belum pernah berarti ya.
Tahu apa yang harus dilakukan dalam sholat jenazah? Sholat, betul ya. Jadi di dalam sholat jenazah itu berbeda atau sama dengan sholat pada umumnya? Berbeda. Apa yang berbeda? Gerakannya, rokaatnya, dan ada posisi, berapa Bu. rokaat? Rokaat atau takbir? Takbir. Oh, oke. Berarti rata-rata sudah pernah lihat ya sholat jenazah seperti apa. Baik anak-anak ibu semua, jadi topik materi yang akan kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini yaitu tentang kepengurusan jenazah atau perawatan jenazah. Dalam kehidupan kita sehari-hari, pasti yang namanya makhluk bernyawa itu akan mati. Tapi sebelum kita sampai ke materi atau pengetahuan awal tentang materi ini, Ibu akan sebutkan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama adalah siswa mampu menganalisis makna serta keutamaan pengurusan jenazah dengan benar. Ya, jadi hari ini kita akan belajar tentang apa itu memandikan jenazah, mengafani jenazah, sholat jenazah, kemudian juga menguburkan itu seperti apa. Ya, kemudian mampu menyajikan paparan tentang makna serta keutamaan pengurusan jenazah. Jadi nanti akan Ibu bagi kelompok, kemudian kalian akan membuat presentasi menggunakan HP yang sudah dibawa. Hari ini bawa HP kan? Nah, Siap, ya, Bu. nanti akan dibuat presentasinya melalui aplikasi online, terserah, bisa menggunakan salah satunya dengan Canva. Ya, itu tujuan pembelajaran materi hari ini. Nanti kemudian dipresentasikan. Nanti yang pertama akan kita lakukan adalah asesmen diagnostik, kemudian ada asesmen formatif dengan pengelian pengetahuan yang melalui tugas, ya penugasan, kemudian ada asesmen sumatif juga untuk penyajian nanti akan membuat konten ya berupa PPT atau infografis atau poster ya. Nah ini ya ada pemahaman bermakna. Jadi kembali lagi ke tadi yang Ibu sebutkan, setiap manusia, setiap makhluk yang bernyawa pasti akan meninggal dunia, dan tidak dipungkiri pasti semuanya akan mati. Meskipun kita pergi berpindah dan tahu kapan akan meninggal dunia, pasti kita tetap akan meninggal dunia. Karena itulah takdir kita. Ya. Sehingga apa yang dapat kita lakukan supaya kita tidak menyesal ketika sudah ditentukan waktunya, kapan masanya kita menemui ajal atau kematian, kira-kira apa yang perlu dilakukan? Mempersiapkan diri. Iya. Kalian kalau pergi sekolah kan bawa bekal. Tujuannya apa? Iya, supaya nggak lapar. Sama halnya dengan menemui kematian, sebelum kita ditemui oleh kematian, sebelum ditemui oleh ajal, sebelum ajal menjemput, kita juga harus bersiap supaya ketika nanti menghadap kepada Sang Ilahi, kita tidak lagi menyesal karena amal kita itu sedikit. Maka harus bersiap. Ya. Lalu kemudian kalau seandainya kita belum dijemput, tapi ternyata sanak saudara atau keluarga kita dijemput lebih awal, Nah, inilah persiapan yang harus kita lakukan. Kita harus paham bagaimana Islam itu mengajarkan kita tentang pengurusan jenazah. Supaya kalau ada keluarga kerabat, minimal adalah orang tua kita, yang paling dekat dengan kita, yang paling kita sayangi, meninggal dunia, kita mampu melakukan perawatan dengan sebaik mungkin. Kita yang memandikan, kita yang mengafani, kita yang menyolati, dan juga nanti menguburkan. Seperti itu. Ya, jadi harapannya Ibu setelah kita belajar materi ini, anak-anak Ibu tidak takut ya, tidak lagi namanya panik ketika menemui ada salah satu daripada kerabat yang meninggal dunia, kemudian kalian dimintai tolong untuk mengurusi, karena sudah tahu bagaimana caranya mengurus atau merawat jenazah tersebut. Ya, siapkan dulu bahan-bahan yang Ibu minta, HP-nya ya, LKPD nanti akan Ibu bagikan setelah kita membagi kelompok ya. Kemudian laptop atau HP ya, tapi yang Ibu prioritaskan hari ini membawa HP ya. Kemudian alat tulis dan jaringan internet. Pastikan jaringan internetnya itu bisa digunakan untuk nanti mengakses kode atau scan QR code yang ada. Ya, baik anak-anak Ibu semuanya, silakan di-scan QR code yang ada di depan ya. Kemudian dikerjakan asesmen diagnostik yang ada pada link tersebut. Baik, setelah melakukan asesmen diagnostik, kita akan lanjut untuk ice breaking dan ada kuis ya. Jadi Ibu sudah siapkan hadiah. Tapi kita ice breaking terlebih dahulu. Ice breakingnya cukup mudah. Kalian masih ingat tepuk buli?
No bully. Oke, siap. Masih ingat tepuk buli ya? Perbedaannya adalah tepuk buli yang ini kalau ibu rentangkan tangan ke atas berarti volumenya naik. Kalau ke bawah berarti volumenya turun. Oke, bisa dicoba? Siap, bisa. Siapa yang mau memimpin tepuk buli? Tepuk buli. No bully, No bully. tidak mengejek, tidak menghina, menghormati, berprestasi. Yes, gitu. Ayam apa yang paling besar? Ayam semesta. Oke, betul jawabannya ya. Terima kasih. Jadi dalam Islam kita diajarkan bahwasannya sebagai manusia yang merupakan notabene adalah makhluk sosial, kita ini kan saling berkaitan satu sama lain. Satu individual dengan yang lain saling berkaitan, harus saling berinteraksi. Bisakah kita hidup sendiri? Jawabannya adalah tidak. Ya. Jadi manakala kita hidup, ya, ada hak-hak yang harus dipenuhi oleh antar sesama manusia. Yang pertama adalah kalau ada yang mengucapkan salam, wajib untuk menjawab. Contohnya apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemudian bila mana kita diundang untuk dalam suatu perayaan atau dalam suatu kesempatan diundang, misalnya ada akikoh, ya, wajib untuk dipenuhi, ya. Kemudian bila mana dimintai nasihat, maka kita sudah sewajarnya memberikan nasihat. Jadi dalam Islam, alhamdulillah, ya, kita ketahui bahwasannya menghormati, menghargai sesama umat itu tidak hanya ketika di hidupnya saja, tapi dalam kondisi tidak bernyawa, meninggal dunia pun kita juga masih harus menghargai. Bagaimana caranya? Ya dengan mengurusi jenazahnya. Jadi bila mana kita tinggal di suatu lokasi terpencil saja, misal, ternyata di situ semuanya adalah mayoritasnya tidak beragama Islam. Yang beragama Islam hanya 2 orang. Ternyata salah satu daripada 2 orang itu meninggal dunia. Maka yang satunya lagi harus mengurusi. Nah, kenapa? Karena ini adalah kewajiban untuk mengurusi jenazah, ya. Jadi bila kita tinggal dimanapun, kita harus tahu bagaimana caranya merawat jenazah supaya nanti ketika ada yang meninggal di sekitar kita atau kita yang meninggal, orang lain tidak sungkan lagi untuk mengurusi jenazah kita. Dasar hukumnya adalah Quran surah Al-Ankabut ayat 57. Oke, kalau begitu Ibu minta bantuannya Azza. Ya, bisa untuk bacakan surah ini Azza? Kullu nafsin zaikatul maut summa ilaina turja'un. Artinya? Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, kemudian hanyalah kepada kami kamu dikembalikan. Oke, baik. Terima kasih Rahadatul. Panjang pendeknya masih perlu diperbaiki tadi karena dalam membunyikan huruf dalam lafal mana tadi yang salah ya. Summa. Ya, ini tadi agak panjang sedikit ya Raha ya. Summa ilaina. Oke, baik. Terima kasih Raha. Kalau begitu coba kita baca bersama-sama. Wahid isnani salasa. Kullu nafsin Iqatul maut. summa ilaina turja'un. Ya, cukup singkat ya ayatnya nak ya. Bisa dihafal sekarang? Oh, oke, baik ya. Dari ayat tersebut kita dapat memahami bahwasannya setiap yang bernyawa itu suatu saat nanti akan mati. Meskipun dia menghindar, akan tetap datang ajalnya. Kemudian yang namanya jasad orang yang meninggal dunia itu disebut tadi dengan apa? Jenazah atau mayit atau kalau jenazahnya perempuan disebutnya dengan mayitah. Kalau jenazahnya laki-laki dinamakan mayit. Ya, mayit dan mayitah. Ya, oke. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita untuk berperilaku terpuji, yaitu dengan mengurusi jenazah dan juga ikut berbelasungkawa bila mana menemukan salah satu dari saudara kita yang meninggal dunia. Makanya selain mengurusi jenazah dengan memandikan, mengafani, menyolati dan menguburkan, ada juga yang disebut dengan namanya takziah atau ziarah kubur. Tahu takziah? Apa itu takziah? Pernah dengar mungkin takziah? Ketika ada yang meninggal, kita datang ke rumahnya, kemudian bertemu dengan si orang yang ditinggalkan, kemudian kita hibur, itu yang disebut dengan namanya takziah. Atau mungkin bahasa lainnya kalian sering dengar namanya melayat. Nah, takziah itu adalah istilah islaminya, dari maknanya melayat. Tujuannya melayat apa? Berbelasungkawa, sekaligus menghibur. Siapa yang dihibur? Keluarga yang ditinggalkan. Oke, kemudian selanjutnya mengurusi jenazah dan merawat jenazah hukumnya adalah fardu kifayah.
Diperhatikan, fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Fardu kifayah artinya adalah wajib bagi umat Islam tetapi hanya sebagian saja. Bila mana sebagian lagi sudah melaksanakan, maka kewajiban bagi sebagian yang lain itu gugur. Makanya untuk itu ibu akan membagikan kelompok terlebih dahulu, ya. Ibu akan bagikan kelompoknya menjadi 5 kelompok. Ibu campur antara putra dan putri, nak ya. Oke. Silakan anak-anak ibu semuanya duduk sesuai dengan kelompok yang sudah ibu bagikan di sini. Ya, boleh kelompok 1 misalnya di bagian sini, belakangnya kelompok 2, 3, 4, 5, atau mau duduk di mana terserah. Silakan mulai berpindah tempat, duduk dengan kelompoknya. Kemudian setiap perwakilan kelompok silakan ambil buku 2 sama kertas LKPD-nya. Ambil dulu kamu. Ya. Ini juga dulu. Ambil dulu. Kamu kelompok berapa? Oh, 3, 2. Oh, banyak-banyak ya bukunya. Boleh. Angkat di mana? Siapa kelompok 5? Nah, itu. Kelompok yang belum mengambil buku, silakan ambil buku sama LKPD. Ini Bu Suciata. Ya. Kelompok berapa yang belum ambil? Oke. Iya, diambil dulu. Ini juga bukunya 2. Biar enak pegang satu lagi. Oke. Sudah? Duduk dengan kelompoknya. Coba ibu tanya, kelompok 1 di mana kelompok 1? Oke, kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Kelompok 5? Oh, oke. Silakan anak-anak ibu semuanya berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Ibu pastikan kembali, sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing? Sudah, oke. Kalau begitu silahkan diperhatikan, dibaca dulu LKPD yang sudah ibu bagikan. Perintahnya apa? Ya, instruksi yang tertulis di situ apa? Bila mana ada yang ingin ditanyakan, tanyakan terlebih dahulu. Kelompok 1 membahas tentang pengurusan jenazah bagi orang yang mati karena tenggelam. Jadi silakan ya cari referensi tentang hal tersebut. Ya. Yang di-scan berarti materi. Atau bisa browsing dari materi yang lain boleh. Kemudian kelompok 2 tentang bayi yang keguguran, yang meninggal karena keguguran. Silakan dibagi tugasnya, siapa yang bagian editing, siapa yang menulis poin-poin, siapa yang mencari bahan materinya.
yang mati tenggelam ada 3 kan? Mati tenggelam ada 3. Yang syahid, terus tidak ditemukan, terus ditemukan, ada juga yang ditemukan tapi tubuhnya hancur. Kalau salah satunya aja boleh nggak? Boleh. Ya, Permisi Bu, boleh saya izin ke kamar mandi gak Bu? oke silakan. Terima kasih Bu. Baik, sudah ada 4 kelompok ya. Jadi akan Ibu panggil perwakilan saja 2 orang dari setiap kelompok untuk presentasi nak ya. Oke nak, kita mulai presentasinya dari kelompok 2. Oke, silakan maju kelompok 2. Tolong diperhatikan terlebih dahulu nak ya, presentasi temannya. Iya. Kalau bisa ditanggapi. Ada pertanyaan, silakan ajukan pertanyaan. Oke, bisa dimulai, silakan. Selamat pagi semua. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Karin Gendis dan rekan saya, nama saya Aulia Rizky Putri. Jadi berdirinya kami di sini untuk mempresentasikan hasil PPT kami ya, yang berjudul pengurusan jenazah bayi. Jadi ada beberapa aturan dalam penguburan bayi dalam Islam. Yang pertama itu dikuburkan seperti mayit dewasa. Bayi yang lahir dapat bersuara atau menangis lalu meninggal, maka hukum menguburkannya seperti mayit orang dewasa. Terus yang kedua itu ialah dikerjakan 3 perkara. Berbeda dengan bayi yang dilahirkan dalam kondisi meninggal dan sempurna kejadiannya, maka wajiblah dikerjakan di atasnya 3 perkara, yaitu dimandikan, dikafani, dan dikuburkan. Terus yang terakhir itu ada 3 tak wajib dilakukan apa-apa. Bagi janin yang meninggal dalam kondisi tidak sempurna, maka tak wajib atas apa-apa. Bayi yang keguguran ini hanya perlu dikuburkan saja. Baik, kita open question. Bagi yang tidak mengerti atau ada hal yang ingin ditanyakan, silakan untuk bertanya. Mohon izin bertanya ya untuk tata cara memandikan atau proses penguburan bayinya itu cara memandikannya sama atau enggak? Terima kasih. Mohon izin bertanya, apakah bayi yang meninggal harus disolatkan atau tidak? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk menjawab untuk Alkaf, yang pertama itu bayi yang meninggal itu tidak perlu, maksudnya gak usah dimandiin yang kayak mayit orang dewasa ya. Jadi cuma perlu disiram dari atas kepala terus ke kaki kayak gitu. Terus setelah itu baru dikafanin, baru dikuburkan seperti biasa. Untuk amat, ya wajib dilaksanakan seperti biasa ya. Jenazah dewasa. Ya seperti mayit orang dewasa Bu. Oh, Seperti itu. jadi bagaimana? Sudah terjawab belum pertanyaannya? Sekian presentasi dari kelompok kami. Kalau ada salah mau dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri aplaus dulu untuk kelompok 2. Ya. Misalnya ibu-ibu kemudian dia ketika melahirkan meninggal dunia bersama anaknya misal. Apakah ibunya dimandikan? Ya, ibunya tetap dimandikan seperti biasa. Maksudnya dimandikan seperti jenazah dewasa pada umumnya. Kemudian nanti dikafani juga, disolati dan juga dikuburkan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Alkaf Abdurrahman Saya Setiawati. dan kami perwakilan dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang materi kami yaitu pengurusan jenazah bagi jenazah korban mutilasi. Sebelum kami masuk ke materi, saya akan menjelaskan suatu hadis yaitu kiamat tidak akan terjadi sampai banyak terjadi al-haraj. Para sahabat bertanya, apa itu al-haraj wahai Rasulullah? Beliau menjawab, pembunuhan dan pembantaian. Hadis riwayat Muslim 157. Hadis ini menggambarkan kita perjalanan kepribadian manusia ketika menjauh dari masa kenabian. Kecenderungan untuk berbuat maksiat sangatlah tinggi. Dan juga semoga saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita terhindar dari maksiat dan juga terhindar dari dosa besar. Amin ya rabbal alamin. Oke. Golongan pertama berpendapat bahwa mayat yang tidak lengkap tubuhnya, termasuk di dalamnya mayat yang termutilasi,
tetap dimandikan, dikafankan, dan disolatkan. Mereka mengatakan bahwa tidak ada bedanya mayat yang tubuhnya lengkap dengan yang ada hanya anggota badannya saja. Di dalam pengurusan jenazah, pendapat yang pertama ini mewajibkan memandikan anggota tubuh si mayat yang terdapat itu seperti wajibnya memandikan mayat yang lengkap anggota badannya. Lanjut, Bu. Ya, lanjut dengan cara menyingkapi jasadnya. Pertama, potongan jasad mayat ada yang disikapi sebagai layaknya manusia utuh dan ada yang disikapi bukan sebagai manusia utuh. Kedua, potongan jasad yang disikapi sebagaimana layaknya manusia wajib dimandikan, dikafani, disalati, dan dimakamkan sebagaimana layaknya jenazah. Baik, Nak. Terima kasih untuk hasil presentasi pada pagi hari ini. Ibu rasa anak-anak ibu semuanya sudah sangat piawai ya, sangat lihai sekali untuk memainkan gadgetnya dan membuat desain-desain melalui aplikasi digital. Jadi bisa dilanjutkan bila mana ada keperluan terkait dengan itu, dikembangkan kembali kemampuannya ya. Kemudian untuk beberapa materi tadi, nah kita belajar materi baru. Oh ternyata kalau ada korban mutilasi yang ditemukan hanya tangan atau kaki, dimandikan atau tidak? Tidak, langsung dikuburkan. Tapi kalau ternyata separuh dari badannya ditemukan, kemudian harus ya seperti itu ya. Ibu ingin satu anak dari anak-anak ibu semuanya yang maju ke depan atau di tempatnya saja mengambil sebuah kesimpulan dari materi topik yang kita sudah pelajari pada pagi hari ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya untuk memberikan kesimpulan pada pengajaran kita hari ini. Jadi kesimpulannya adalah kita dapat mengetahui bagaimana cara-cara kepengurusan jenazah, cara-cara memandikan jenazah. Tadi yang kita pelajari untuk mayit yang seperti apa saja, Alifah? Korban mutilasi, orang yang tenggelam. Lalu Satu lagi yang meninggal karena wabah COVID-19. Oke, baik. Kesimpulan hal ini adalah kita dapat mengetahui cara memandikan mayat bagaimana dan menyolatkan mayat bagaimana. Oke, baik. Terima kasih Dani. Silakan duduk kembali. Oke, baik anak-anak semuanya. Silakan kembali dinyalakan gadgetnya, HP-nya, paket datanya. Kemudian silakan di-scan kembali QR code di situ tentang refleksi, ya. Refleksinya. Silakan dibuka refleksinya. Kita lanjutkan kembali scan QR code selanjutnya tentang asesmennya. Ya, asesmen sumatif. Baik, terima kasih untuk asesmen yang sudah dikerjakan. HP-nya boleh dikembalikan pada posisi semula. Sudah masuk dan sudah mencoba semua kan? Oke, siap, baik. Nah, baik anak-anak, Ibu ingin mengonfirmasi kembali untuk minggu depan ya. Kita akan lanjut kepada praktek ya. Praktek tentang mengurusi jenazah mulai dari praktek memandikan. Jadi nanti akan Ibu bagikan kembali kelompoknya. Kemudian siapa-siapa saja yang harus membawa alat-alat seperti misalnya dalam mandikan jenazah kan pasti butuh sabun ya kan, kemudian ada handuk, kain dan lain sebagainya. Nanti akan Ibu informasikan melalui grup WA kita. Oke, bisa dipahami Nak? Oke, jadi dibawa alat-alatnya minggu depan. Kemudian Ibu ingin mengingatkan kembali kepada anak-anak Ibu semuanya, belajar itu kan tidak hanya di dalam kelas. Jadi memungkinkan apapun yang kita lihat, kita pelajari di luar itu juga merupakan salah satu daripada proses belajar. Jadi apa gunanya ketika kalian tahu ilmu ini tentang bagaimana caranya kita mengurusi jenazah tapi di luar tidak diterapkan. Maka dari itu, meskipun kalian sekarang masih berada di jenjang SMA, ya, tolong ketika nanti di masyarakat kemudian bertemu sama orang-orang yang
butuh bantuan dalam mengurusi jenazah, nanti setelah sudah paham tentang bab materi ini dengan praktek yang kita lakukan pada pertemuan selanjutnya, bisa anak-anak ibu semuanya membantu di masyarakat. Jadi bukan hanya tahu dari ilmu saja, tapi juga dipraktekkan sehingga keterampilannya pun bertambah. Selain itu juga, ibu ingin mengingatkan kembali kepada anak-anak ibu semuanya, dalam kehidupan sehari-hari, pastikan kita selalu bertemu dengan orang yang beraneka ragam. Manusia dengan berbagai karakteristiknya. Umat yang berbeda-beda, ada yang Nasrani, ada yang Islam, dan lain sebagainya. Untuk itu, ibu ingatkan kembali, kita harus tetap saling menghargai, saling menghormati. Karena manusia tidak bisa hidup sendiri. Oke, atau kita sebut ini istilahnya adalah moderasi beragama. Baik, mungkin cukup sekian untuk hari ini anak-anak ibu semuanya. Sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akhiri kegiatan pada pagi hari ini dengan berdoa, ya. Berdoa dipimpin oleh Bunga. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu alla ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Alhamdulillah. Berdoa selesai. Beri salam. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih kembali Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih anak-anak ibu semuanya. Istirahat di tempat. Gerak.